investasinya. Kalau misalnya tujuannya jangka pendek, ya udah reksadana pasar uang aja kan, yang berarti adalah instrumennya seperti uang sangat liquid gitu kan, surat utang jangka pendek dan lain-lain gitu. Kalau misalnya lu tujuannya panjang kayak gue dana pensiun, gue mayoritas ada di reksadana saham. Kenapa? Karena ya memang buat jangka panjang dengan fluktuasi saham yang hari ini bisa turun berapa 6-7% dan besok bisa naik 10% dan lain-lain gitu kan, jadi kayak itu kan cocok untuk orang yang jangka panjang lah, tahu-tahu kan on average naik gitu, tapi tiap hari fluktuasinya lebih, volatilitasnya lebih tinggi gitu. Jadi buat dana pensiun gua banyak di reksadana saham gitu. Kalau buat nikah pada saat itu ya lebih banyak di reksadana campuran gitu, ada obligasi dan ada sahamnya gitu loh. Jadi balik lagi ke tadi, tujuannya dulu gitu. Jadi kalau pertanyaannya, bolehlah dikasih saran buat teman-teman yang nonton ya, ya teman-teman punya tujuan apa gitu. Nah tujuannya itu yang disesuaikan dengan instrumen gitu. Nah itu yang menyelamatkan gue dari semua ini gitu loh. Nih, habis ini mereka dengar tadi buat nyiapin dana nikah di reksadana campuran. Kayaknya habis ini bakal laris nih produk reksadana campuran yang mau nikah. Ya kan masih berapa? 5 tahun lagi, 4-5 tahun lah. Boleh lah di reksadana campuran 5 tahun lah ya. Oke, menarik banget sih. Pantes ada ala-ala Bu Joko gitu yang ini yang bercanda julid gitu. Bang Radit nggak pernah nongol di media kok tetap tajir. Oh, ternyata masih punya investasi saham gitu katanya. Iya, tajir apa enggak itu kan, tajir atau enggak itu kan masing-masing orang beda-beda ya. Tapi kalau gue ngerasa gini, ini paling gampang ya. Gimana caranya? Hal pertama yang gue bahas sama istri ya, ketika sudah selesai menikah nih. Menikah, kita sekaya-kayanya kita, sebanyak-banyak apapun duit kita harus punya budget. Nah itu udah penting banget. Gue selalu bilang ke Anissa, kita duduk berdua, gue bilang kamu harus bikin budget. Jadi kita mulai dari budget yang real dulu. Gue bukain Google Sheets, kita ngumpulin semua bond, lalu kita masukin ke Excel-nya itu, ke kolom-kolomnya, berapa bulan ini yang kita keluarin. Nah itu gue bikin selama 3 bulan sama Anissa. 3 bulan, jadi gue punya bayangan. Kira-kira gue berkeluarga, pengeluaran bulanan gue berapa gitu. Gue bisa aja nggak melakukan itu gitu. Maksudnya kayak ya udahlah, beli apa segala macam gitu kan. Tapi uang tuh nggak bisa, numbers tuh nggak bisa bohong. Numbers cannot lie. Dia pasti kelihatan berapa keluarnya. Nah setelah 3 bulan itu gue rata-rata, ketemulah uang yang harus kita punya per bulannya supaya kita bisa tetap hidup dengan standar gaya hidup yang sekarang, ya kan? Nah, baru gue ngecek dana pensiun gue. Kalau gue ngambil 4% dari dana pensiun itu per tahun, mencukupi nggak untuk biaya hidup yang sudah kita hitung, gitu loh. Nah, jadi itu menjadi penting banget. Nah, balik lagi ke soal tadi, tajir nggak tajir, kaya nggak kaya. Sekaya-kayanya orang, sebesar-besarnya penghasilan dia, yang akan menentukan dia masih bisa hidup dengan nyaman atau tidak, itu adalah berapa yang dia simpen, bukan berapa yang dia keluarin. Nah ini celakanya banyak banget orang yang terjebak dalam pemahaman bahwa ya orang kaya kan selamanya kaya. Nggak juga. Kalau dia pengeluaran lebih banyak daripada yang dia simpen, ya pasti nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Jadi buat gue penting banget untuk hit budgetnya itu supaya gue punya bayangan gitu. Ya secara gue orang finance juga ya, jadi semuanya soal hitungan gitu loh. Ya, paham lah sama-sama orang finance kita. Cuma menarik aja itu sampai ada yang mengemati itu. Maksudnya dia sampai ngamati Bang Radit udah jarang nongol di media kok tetap tajir gitu. Oh, ternyata dia investasi saham juga gitu. Itu tadi ada tuh di kolom komentar pas kita post mau IG live tuh, aku sempat screenshot juga. Ada gitu ya, sampai ngamatin itu gitu. Nah, iya, ngapain ya ngamatin orang ya? Iya juga sih ya. Iya. Nah, ini apa pertanyaan terakhir sebelum kita coba jawab pertanyaan teman-teman. Aku mau nanya, ini di saham nih, reksadana udah, terus di saham. Aku penasaran ya, dulu awal pertama kali beli saham, itu saham apa yang lu beli pertama kali, Bang? Penasaran ya. Kalau gue
Ini saran buat semua orang yang lagi nonton nih. Iya. Mulai dari apa yang kita tahu, yang kita pakai dulu aja gitu. Oh, Dan yang ngerti iya. saham juga sering di-share tuh kan. Hari ini, makan itu. Gue ngeliat tuh, follower-follower yang ngerti saham bukan makan Indomie, tapi makannya ICBP. Gue ngeliat tuh. Gue makan ICBP dulu ya, gitu kan. Gue tahu. Tapi ya mulai dari apa yang kita tahu dan kita lihat gitu. Itu cara yang paling gampang buat ngajak orang ke investasi saham juga adalah bahwa yang kita lihat sehari-hari dari kita bangun tidur sampai kita kerja sampai pulang dari kantor dan lain-lain itu semua ada di bursa sebagian besar gitu ya. Sikat gigi pakai apa gitu, dari brand dari mana, makan dari mana, snacknya dari mana gitu, naik jalan tol juga ada di bursa gitu, apa namanya, rumahnya di mana gitu, cek di bursa ada apa enggak gitu loh. Jadi ya maksud gue adalah kalau teman-teman di sini kan banyak juga tuh, karena gue tuh suka dapat pertanyaan basic banget gitu loh, kayak bang beli saham apa ya, cara mulai gimana ya, ya bingung juga kan jawabnya ya, karena kan masing-masing orang kan beda-beda nih. Iya sih, benar. Ininya dia, standarnya dia gitu kan. Ya kalau gue selalu bilang mulai dari kalau mau nyobain aja ya, ini agak salah dan mungkin gue dimarahin sama financial planner yang sering ngobrol sama gue juga ya. Ini mungkin salah juga, tapi kalau buat gue mulai aja, kalau mau nyebur dikit ya mulai aja beli satu lot saham yang kita pegang dan kita tahu gitu ada di sekeliling kita gitu. Oke, benar. Mulai aja. Oke, nih bang, pertanyaan udah banyak banget. Aku udah coba pilihin beberapa ya. Nih, boleh. Banyak yang penasaran nih. Yang pertama, abang biasanya invest tiap bulan. Nah, ini mungkin metode investingnya nih, apakah tiap bulan atau gimana nih ala bang Radit nih? Ya gue dari zaman awal dulu ya pakai DCA ya, dollar cost averaging ya. Apa namanya? Jadi ada sebuah angka yang fix yang gue investasikan tiap bulan. Kenapa? Karena pas harga sahamnya itu lagi turun, gue jadi belinya banyak. Kalau harga sahamnya naik, itu gue belinya dikit. Pun juga sama unit reksadana kan juga kayak gitu. Okay. Nah, cuman kalau gue kan termasuk investor males ya sejujurnya ya. Jadi investor males, oke. Jadi yang cocok buat investor males kayak gue adalah dengan cara kayak gitu loh. Kalau lu mau lebih teredukasi, lebih baik ya dikombinasikan dengan setiap quarter baca laporan keuangan untuk tahu bahwa ini masih layak di-keep atau secara komposisi mau dikurangin atau ditambah gitu loh. Tapi kalau karena gue tahu saham yang gue pegang ini fundamentalnya bagus, ya udah gue beli aja, gue cicil aja tiap bulan gitu. Nah, oke. Terus ini ada yang kayaknya kepo banget nih. Bang Radit, persentase deposito reksadana sama sahamnya berapa persen nih dari total budget? Mungkin dari total modal yang punya. Dia mungkin mau copy paste ya, persentasenya mau dia jiplak habis ini. Nah itu dia. Saran gue sih jangan terjebak sama dia invest nih, gue pengen ngambil produknya dia gitu. Dia invest ini, gue mau juga ikutin. Persentasenya sekian, gue juga mau coba. Saran gue sih karena tiap orang kan beda-beda gitu ya. Nah jawaban yang benar adalah deposito berapa gitu, katakanlah gitu. Kalau buat gue, karena deposito itu jangkanya jangka pendek, maka yang ada di situ adalah dana darurat yang gue punya, which is adalah pengeluaran gue selama setahun itu gue simpannya di deposito gitu, atau reksadana pasar uang gitu yang sama-sama liquid gitu misalnya. Jadi tergantung kebutuhannya gitu. Jadi ini bukan masalah persentase, tapi masalah balik lagi ke tadi, kebutuhan tiap investasi kan beda gitu loh. Jadi kalau buat gue, dana darurat itu lebih baik di deposito atau di reksadana pasar uang. Yang kalau buat gue dana daruratnya adalah pengeluaran dikali 12 gitu misalnya. Ya teman-teman sendiri kan pasti beda-beda. Jadi kita nggak main komposisi nih, kita main kebutuhan gitu loh kira-kira. Siap, mantap. Nah ini kayaknya banyak anak-anak muda yang nanya. Anak-anak muda, anak SMA udah nanya loh ini, buset, tips investasi buat pemula, anak SMA. Wow, SMA. Ini keren nih. Buset, udah nanya invest. Ya, seperti gue bilang tadi, waktu adalah teman terbaik kita. Karena
ada sebuah keajaiban yang namanya compound interest itu, yaitu bunga berbunga. Semakin mudah kita invest akan semakin gede nanti di ujungnya nanti gitu loh. Jadi kalau buat gua belajar tips memulainya adalah dengan bener-bener invest langsung gitu. Nah, sekarang kan udah bisa dengan kalau dibanding zaman kita dulu mulai main, kayak sekarang kan lebih murah ya buat Iya, lebih kecil lah lebih barrier of terjangkau entry-nya lah, ya. terjangkau banget. Sekarang bisa sekecil berapa ya kalau buat saham ya katakan ya? Saham sekarang 100.000 udah bisa kok buat buka 100.000 udah rekening bisa doang. punya RDN. Iya. Dan lebih gampang Bisa kan buat sekarang ada. bisa buat sahamnya juga. Oke, ya jadi ya bisa tuh dengan duit 100.000. Nah, buat yang teman-teman yang masih SMA, mintalah, misalnya kan masih dapat uang jajan gitu. Ma, aku minta uang jajan. Buat apa? Buat beli saham kan keren aja ya kedengerannya ya sama orang tuanya kan. Ma minta beli saham gitu misalnya. Dibanding 100.000 lo pakai buat yang lain-lain kan, yang buat nongkrong buat apa ya, mending lo beliin saham. Nah, intinya adalah nyoba dulu aja gitu. Nyoba dengan uang yang kecil aja gitu. Nanti kan ngerasain naiknya, nanti ngerasain turunnya gitu loh. Kayak hari ini lagi ambruk kan ya SG kan. Jadi kan lo juga ngerasain gitu kan. Ngerasain, oh begini turunnya. Tapi kan nanti lo juga ngerasain begitu ya IHSG naik kan, uang lo juga bisa balik ataupun jadi lebih gitu. Jadi ada rasanya dulu nih. Ketimbang kita cuma nebak-nebak gitu ya. Ketimbang kita cuma nebak-nebak, cuma ngedenger-denger kata orang, wah ini tetangga gua, om gua jatuh miskin gara-gara saham, kan banyak juga yang kayak gitu kan. Iya, Ada yang bilang, wah saham itu ini, saham itu ini. Ya udah lo coba dulu aja gitu loh. Coba dengan uang sekecil mungkin ya. Kalau gue selalu mengibaratkan anggap aja itu adalah kursusnya gitu loh. Jadi 100.000, 200.000 itu adalah kursus lo gitu loh. Kursus waktu yang lo pakai buat belajarnya gitu dengan uang itu. Gitu. Oke, gitu benar. Nah ini bisa banget sebenarnya anak sekolah ya SMA udah mulai bisa kok. Jadi teman-teman nggak usah merasa aduh masih umur segini kayaknya belum layak gitu. Biasanya mikirnya mungkin seperti itu ya Bang ya kalau anak-anak SMA gitu. Dan sekarang gampang banget loh. Tapi katakanlah reksadana ya. Reksadana tuh gampang banget loh. Cuman tinggal download aplikasi doang udah jadi gitu ya. Enggak. Kalau zaman gua dulu tuh harus buka rekening di bank gitu-gitu. Iya, dulu masih ribet lah zaman-zaman kita. Nah, ini ada yang nanya juga metode nih. Bang, dividen yang didapetin mungkin ya, bakal lo belanjain lagi atau dibeliin saham lagi biasanya? Gue biasanya beli lagi. Jadi makanya kan balik ke tujuan kan. Yang di saham itu ya memang tujuan gue buat pensiun gitu loh. Jadi sampai sekarang pun belum ada yang gue cairkan gitu karena gue juga belum pensiun gitu. Jadi emang itu ya. Ya kan balik lagi ke tadi kan tujuannya dulu gitu. Gue sangat-sangat komit gitu sama itu gitu. Nah tapi ada lagi lah waktu itu ya misalnya gue mau beli properti waktu itu kan. Terus gue juga udah nyiapin nih buat taruh nih di rekening investment gue gitu kan. Di apa namanya instrumen gue gitu. Ada reksadana saham, ada sahamnya gitu kan. Gue tahu nih gue mau beli properti setelah sekian lama berinvestasi dan nabung ya ketemu lah sama penjualnya kan. Terus penjualnya nanya, Pak ini harus dibayar dalam berapa hari bla 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 gitu. Kata yang punya propertinya gitu kan. Terus ya gue bilang ya udah Pak saya cairin dulu ya saham saya. Gue bilang kayak gitu. Nah, dia tuh langsung kayak, wah, bapak saya tuh dulu gara-gara saham jadi begini gitu loh. Cuman gue diem aja ya. Karena banyak yang nggak ngerti juga kan, banyak yang denger juga bahwa ya ada yang seperti itu gitu lah. Makanya kita selalu tahu bahwa saham yang kita beli itu fundamentalnya bagus, kita tahu apa yang kita beli itu benar gitu, nggak cuman ikut-ikutan kata orang gitu sih. Benar. Wah, ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik juga nih. Dia nanya pendapat. Bang, gue alokasiin 90% pendapatan buat saham. Mindset gue masih sehat nggak ya? Wah, ini orang gajinya 1 miliar sebulan kayaknya ya. Kali ya. 90% loh, baru kali ini loh. Tapi jujur ya, ini jujur ya. Tanpa kau usah ngitung ya, jujur. Gue juga pernah sekitar 90% untuk investasi itu pernah gitu. Nah, patokan gue gini, patokan gue ya.
berapapun pendapatan yang gue dapat pada bulan itu, gaya hidup gue nggak boleh naik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi godaan paling besar untuk orang-orang adalah tiap kali mereka promosi jabatan, tiap kali mereka dapat bonus, tiap kali mereka dapat proyek gede yang tembus dan dapat duit banyak, itu otomatis gaya hidup pasti ngikut. Karena percayalah, paling susah itu nurunin gaya hidup daripada naikin gaya hidup. Nurunin gaya hidup tuh susah banget. Begitu lo sudah terbiasa dengan mobil A, terbiasa dengan kenyamanan A, terbiasa buat nonton di tempat mahal yang ini, begitu lo mau nurunin, itu lo setengah mati. Yang terjadi adalah, kalau pendapatan kita jadi nggak stabil, dalam artian bulan depan dan bulan depan berikutnya itu jadi berkurang, kita pasti akan mencari cara lain supaya tetap dengan gaya hidup yang sama. Itu celakanya tuh. Maka mulailah ngutang, mulailah ini, mulailah itu. Belum lagi kalau orang Indonesia kan biasanya pergi sama teman makannya di sini. Terus kalau dilihat di IG story-nya kok tiba-tiba makanannya jadi di pinggiran di mana, jadi malu sendiri, jadi apa. Akhirnya kita memaksa diri kita untuk ke gaya hidup yang sekali-sekalinya kita dapat gitu loh. Jadi itu pelajaran gue pegang banget, bahwa sebanyak-banyaknya pendapatan yang kita punya, jangan sampai gaya hidup kita juga ikut naik. Jadi pendapatan naik 2 kali lipat, gaya hidup tuh seharusnya itu-itu aja. Jangan sampai ikutan naik 2 kali lipat juga. Itu yang membuat komposisi investment gua per bulan itu bisa makin gede secara proporsi dari pendapatan. Karena gaya hidup gua gitu-gitu doang gitu loh. Baju gua tetap polos-polos aja, nongkrong juga tetap jarang. Liburan juga tetap nggak pernah gitu. Jadi ya itu dia. Kopi dicelupin Alea. Oke lah, kopi aja sampai dicelupin Alea ya, nggak masalah. Kopi sampai dicelupin Alea. Tahu nggak? Ini lucu banget deh. Ini lucu banget deh. Jadi awal-awal nikah ya sama Anissa kan. Di awal-awal nikah sama Anissa tuh, Anissa kan suka liburan ya. Dia suka banget kayak, aku pengen ke Eropa, aku pengen ke ini, kayaknya seru ya ke sana ke sini. Terus gue bilang, udahlah, kita liburan 2 kali setahun, ya terserah mau kemana segala macam. Di luar itu, kamu mau kemana? Mau lihat Eropa, mau lihat Paris? Gue bukain YouTube, nih Paris di malam hari. Lihat nih ya, sama aja. Paris di malam hari, kamu bisa lihat di YouTube gambar lebih bagus daripada mata kamu nih. Mau lihat apa lagi? Mau lihat apa lagi? Jerman, stasiun nih, lihat stasiun Jerman nih. Ke pantai, Maldives nih, lihat. nih, secara nggak langsung lu jadi ngajarin suami gue nih di sebelah nih. Nah itu bagus. Tapi maksudnya adalah kita kan punya jadwal, tapi kan dua kali setahun selesai. Jadi mau apapun itu, mau gimana pun itu, nggak ya kita cari yang lain gitu buat memuaskan rasa pengen perginya gitu. Ya bener juga sih. Virtual jadinya ya. Iya. Oke, Bang, ini pertanyaan terakhir mewakili netizen. Nanti tadi banyak banget aku scroll, tapi aku ambil kesimpulan. Intinya mereka banyak menanyakan gimana Bang Radit belajar psikologi investasi, entah itu yang di reksadana atau saham. Intinya yang selama ini udah berinvestasi lama, ngatur psikologinya gimana tuh, mungkin pas lagi investasinya returnnya lagi turun, marketnya mungkin di saham kayak sekarang lagi bearish segala macem. Gimana tuh Bang? Ya itu pengalaman ya, maksudnya pengalaman bahwa yang kalau lagi krisis, lagi turun, pasti akan naik juga gitu loh. Jadi karena kita pernah mengalami, kita tahu di masa depan akan seperti apa gitu. Sama kan kalau belajar fundamental kan ada nilai intrinsik ya kan, bahwa saham ini terlalu murah untuk harganya dibandingkan kinerja perusahaannya. Nah itu kan kita udah mulai masuk ke analisa fundamental tuh gitu. Nah selama percaya sama hal-hal itu adalah pasti semua akan baik-baik aja gitu loh. Jadi makanya gue tuh pernah tuh ngobrol sama temen gue, terus ini masalah reksadana saham lagi ya, masalah reksadana saham, dia pengen masuk gitu kan. Ya udah gue ajarin lah reksadana saham gini. Begitu turun banget pada saat itu tuh, beberapa tahun yang lalu ya, sempat ada krisis juga kan.
Begitu turun banget dia nelpon gue, dia bilang ini semua dana pendidikan anak gue nih gimana gitu, dia jadi marah-marah sendiri gitu loh. Terus gue bilang ya berarti mungkin lo belum tahu bahwa ya memang volatilitasnya itu seperti ini gitu, dan mindsetnya harus jangka panjang gitu. Lo nggak bisa tiba-tiba lo bulan depan nelpon gue terus lo marah-marah lo bilang turun. Gue bilang kan gue udah jelasin semua di depan gitu. Jadi nah kalau gue malah gue nambah kan pada saat itu, pada saat turun gitu. Nah dia malah keluar gitu. Nah gue yang makin naik, dia malah akhirnya datang lagi ke gue bilang seharusnya saat itu gue santai aja ya. Ya iya makanya nggak usah terlalu menggebu-gebu gitu. Tapi gue paham sih rasanya kehilangan tuh memang menyakitkan ya buat banyak orang ya. Karena ngelihat duit lo kan, apalagi hari ini ya, ini gue yakin nih yang nonton live nih di ngerti saham, followernya juga pada kayak lagi megang-megang dada kali kan, lagi sesak napas kan. Ya gue paham sih, tapi ya percayalah gitu, selama yang fundamentalnya bagus pasti akan naik-naik juga gitu loh. Apalagi selama pandemi ini kan banyak saham yang sudah murah gitu kan. Gitu bener -bener sih, santai ya, aja. Balik lagi ke fundamental ya, in fundamental we trust lah ya. Yoi. Oke Bang, ini coba tolong berikan closing statement buat anak-anak muda, karena ini banyakan banget emang anak-anak muda yang lagi nonton dari mulai SMA sampai kuliah, mungkin sampai yang first jobber lah rata-rata. Motivasi dari Bang Radit nih biar mereka nggak takut-takut buat memulai investasi dari sekarang, maju mundur hanya dengan sibuk mendengarkan banyak omongan di luar sana lah terkait dunia investasi, terlepas dari saham, reksadana dan lain-lainnya. Monggo Bang. Ya paling gampang yang pertama mulai aja dulu ya, nggak usah mikir kebanyakan lah, mulai aja dulu. Nggak usah lah lo DM gue, lo nggak usah DM ngerti saham. Cara beli saham gimana? Itu ada di Google. Gue tiap hari terima DM, setiap kali gue bilang investasi, Bang cara beli saham gimana? Lu tinggal Google, itu ada semua. Jadi nggak usah nih, ada juga yang kayak gini. Gue belum punya temen Bang yang sama-sama mau belajar. Ya belajar sendirian aja, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman lo mungkin lebih doyan futsal, ya udah biarkan mereka futsal. Lu kalau mau belajar saham belajar aja. Jadi tinggal Google, di YouTube begitu banyaknya cara membeli saham cuman dari rumah doang ya, itu ada semua pengetahuan. Pengetahuan itu ada di jari lo, selama lo mau tuh lo tinggal ketik, nemu pasti gitu. Jadi nggak usah lah nanya-nanya lagi gitu, langsung aja Google, mulai. Jadi mulai sesederhana mungkin. Cobain semuanya, terserah lu. Lu ke bank sekarang beli deposito, boleh. Lo beli obligasi, boleh. Lo beli saham boleh, coba aja, tapi dikit-dikit, karena namanya juga masih nyoba kan, dikit-dikit aja, barang 100.000, 500.000, dikit-dikit aja gitu. Nah begitu lo udah rasain nih, lo dapat appetite-nya tuh, dapat apa namanya, dapat seleranya gitu sebagai investor, udah ngerti nih ya, oh ini begini caranya, baru belajar lebih dalam. Resikonya apa sih? Reksadana itu apaan sih sebenarnya? Pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap tuh isinya apa sih? Misalnya banyak obligasi, misalnya obligasi itu apa sih gitu. Jadi mulai itu setelah nyoba gitu. Baru belajar analisanya buat sahamnya sendiri gitu. Ada yang pakai technical, ada yang pakai fundamental, terserah lo dah. Jadi yang paling penting itu mulai. Nah, yang kedua, pahami bahwa ada yang namanya opportunity cost. Jadi apapun yang lo lakuin itu ada kerugian yang lo timbulkan. Gua main game 1 jam, gue dapat kesenangan tapi ada kerugian. Gue nggak bisa nulis selama 1 jam gitu misalnya. Gue pergi sama istri gue 1 jam, gue ada kerugiannya mungkin 1 jam, gue nggak bisa melakukan hal yang lain gitu misalnya. Jadi pahami bahwa lo melakukan sesuatu ada kerugian yang lain di luarnya. Nah ini konteksnya dalam investasi adalah lo ngeluarin duit 10 juta buat handphone terbaru, lo ngeluarin duit 5 juta buat apa kek, lo ngeluarin 500.000 buat pesta boba sama temen lo, itu ada kerugiannya. Yaitu duit 500.000 itu bisa lo investasikan. Duit 10 juta itu bisa jadi 11 juta dalam setahun di investasi yang tepat misalnya. Jadi pahami bahwa setiap keputusan kita ada kerugian yang timbul karena kita tidak melakukan hal yang lainnya gitu. Jadi itu penting sih. Oke, keren banget nih poinnya. Intinya mulai aja dulu teman-teman, dan opportunity cost ini perlu ditebelin ya, opportunity cost-nya itu harus selalu dipikirkan. Oke, thank you banyak Bang Radit. Keren.